selama ini kalau kita banyak mendengar cerita seorang ibu keguguran, itu biasanya jawaban dari para yang ahli itu biasanya katanya capek, ya, atau kurang kurang istirahat, banyak pikiran dan sebagainya, yang sebenarnya menurut saya nih, ini barangkali egois saya ya, tetapi insya Allah nggak kayak sana, karena saya meneliti. Jadi nggak cuma beliau-beliau yang pintar aja yang meneliti, saya juga meneliti. Subhanallah. Jadi keguguran itu insya Allah tetap akan berpijak pada akhlak yang kurang pas di hadapan Allah atau kurang baik. Jadi rata-rata yang ibu-ibu yang keguguran ini ada beberapa persoalan yang beliau hadapi pada waktu itu. Biasanya persoalannya adalah marah, biasanya marah. Marah itu bisa dikeluarkan atau disimpan, itu tetap marah namanya. Nah, marah ini kepada siapa? Yang pertama kepada suami, yang kedua pada orang tua. Kenapa keguguran ini terjadi hanya cuma persoalan marah? Nah, kan itu harus bertanya nih. Sepele itu. Enggak, ini malah nggak sepele, ini malah serius. Jadi kenapa kok marah sama suami atau sama orang tua kok bisa keguguran? Ini sebenarnya berdampak, sebenarnya ini berhubungan. Yang pertama adalah pada waktu Allah sudah menitipkan amanah dalam bentuk janin, kemudian dalam bentuk ya yang belum dilahirkan ya. Itu sebenarnya Allah sudah mau mengizinkan, tetapi proses sampai melahirkannya itu tetap ada proses yang harus dihadapi oleh ibu atau ayahnya itu sendiri. Nah, proses ini kenapa bisa keguguran? Insya Allah kalau mamanya si istri ini marah sama suami. Nah, padahal yang harus kita ketahui adalah amanah yang ada di dalam rahimnya itu kan tetap ada hubungannya dengan suami. Nah, biasanya kalau hanya marahnya sama suami itu bukan marah ya, istilahnya hanya jengkel biasa. Suami belum datang dari kerja, belum mandi, bau dia jengkel, itu bukan marah, itu hanya jengkel biasa lah. Maksudnya keringetnya bau umpamanya, itu enggak marah. Ke saya, baunya ke saya. Enggak lah. Tetapi yang menjadi acuan adalah marah yang benar-benar marah, ya. Entah itu keluar atau entah itu disimpan itu marah. Nah, sehingga disinilah akan menjadi catatan pada Allah Ta'ala. Oh, ini si ibu ini kok marahnya berlebihan kepada suaminya, sampai kadang-kadang punya pikiran, kadang-kadang pada marah tersebut itu punya pikiran, kenapa saya harus nikah dengan dia, mamanya. Ini kadang-kadang kan seperti itu. Atau kenapa dia jengkelin terus-menerus, itu terus, jadi kayaknya aku bosen seperti ini, aku ini. Nah, pada waktu seorang istri itu sudah bersumpah seperti itu, atau mengeluarkan kata-kata seperti itu, atau bahkan kata-kata yang merendahkan suami, atau kata-kata yang betul-betul tidak hormat sama suami, sebenarnya Allah itu mendengar, mengetahui, sehingga diujilah si istri ini dengan salah satu hal, karena belum bisa menghormati suami, itu dengan keguguran. Biasanya lebih dari 2 hari. Sehari dia marah, kemudian hari berikutnya dia marah, biasanya hari berikutnya keguguran biasanya. Dan itu biasanya hitung-hitungan saya seperti itu. Setiap kali ada teman keguguran, saya tanya. Langsung saya tanya, sebelum ini kamu marah sama siapa? Jujur, suami atau sama orang tua? Nah, kalau sama orang tua juga sama. Kenapa marah dengan orang tua bisa keguguran? Karena tetap sama. Adanya kita, insya Allah dari orang tua. Adanya kita ya dari ibu sama ayah kita. Kalau mamanya kita pada waktu hamil jengkel sama ibu kita, nah ya sama aja. Kamu belum menghormat orang tuamu. Kalau kamu belum bisa menghormat, ujianmu ya harus dilepas dulu. Biar kamu paham, biar kamu belajar, biar kamu mengerti, biar kamu bisa menghormat kepada orang tuamu. Jadi intinya adalah keguguran ini bukan, insya Allah bukan karena kecapean, tapi adalah karena ketidakmengertinya si istri atau bahkan suami. Suami yang mencaci istrinya mati-matian benar, dia lebih dari 2 hari anaknya bisa keguguran. Oh gitu. Jadi nggak cuma dari istri aja. Banyak faktor. Banyak faktor ya, dari 2 kemungkinan faktor. Kalau nggak suami istri ya
orang tua. Suami dia marah sama orang tuanya, itu bayinya bisa keguguran. Sama, bersama.